Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Kasus yang akan kita bahas kali ini itu tentang persahabatan. Dimana yang kita pahami ya, sahabat itu adalah orang yang selalu berusaha untuk mengerti dan juga membantu nih jika sahabatnya itu mengalami kesulitan. Namun di kasus kali ini kita akan melihat di mana ada dua bersaudara dengan tega menghabisi sahabatnya sendiri hanya karena diblokir kontaknya. Dan benarkah itu motif utamanya? Langsung aja yuk kita simak cerita lengkapnya di channel Rikaro. Pria ini bernama Ahmad Hasan Muntholib, berusia 26 tahun. Ia berasal dari desa Belahan Tengah, Kecamatan Mojosari, Jawa Timur. Muntholib merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, pasangan Bapak Buasan yang berusia 59 tahun dan Ibu Muati berusia 53 tahun. Muntholib dikenal sebagai anak yang baik. Ia ramah, pendiam, dan menurut tetangganya, Muntholib ini tidak pernah memiliki masalah apapun dan dia juga selalu sopan serta sangat menyayangi kedua orang tuanya. Setelah tamat sekolah, dia kemudian bekerja nih bersama kedua temannya di salah satu toko yang bernama Toko Bintang Jaya Gordin di Jalan Erlangga, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Mojosari, Jawa Timur. Toko seluas 4x10 persegi itu disebut sebagai toko hardware, toko permadani atau wallpaper dinding. Dan Muntholib diketahui bekerja dengan kedua teman sekolahnya yang bernama M. Nur Hidayatullah alias Dayat yang berusia 27 tahun dan juga adiknya Dayat yang bernama M. Sirajudin alias Udin yang berusia 25 tahun. Udin dan Dayat ini merupakan warga Dusun Tegalsari, Desa Puri, Kabupaten Mojokerto. Dan mereka bertiga ini memang diketahui itu cukup akrab ya, karena sebelumnya mereka sudah berteman sejak dari sekolah dasar. Pemilik toko bernama Bapak Pujiono, ia berusia 57 tahun. Toko dan rumahnya ini hanya bersekat papan triplek dan Pujiono juga dikenal ramah dengan para pegawai tokonya tersebut. Pujiono mengenal Muntholib ini sebagai seorang pekerja yang sangat rajin. Muntholib selalu bangun pagi untuk membuka dan juga membersihkan toko setiap harinya. Muntholib sering menginap di toko dan dia jarang sekali pulang. Dia pulang hanya saat memberikan sebagian hasil dari kerjanya untuk kedua orang tuanya. Ternyata teman-teman, sejak bulan Mei 2022 untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Muntholib ini meminjam uang dari kedua temannya yang bernama Dayat dan Udin. Hutang tersebut hingga akhirnya menumpuk mencapai 7 juta rupiah dengan rincian Dayat senilai 4,5 juta dan Udin 2,5 juta rupiah. Beberapa kali Udin dan Dayat ini meminta Muntholib untuk mencicil hutang-hutangnya. Namun dengan dalih uang tersebut masih digunakan keluarganya, dia pun tidak kunjung menyicil hutang tersebut. 6 bulan berlalu, tetapi Muntholib belum juga berniat untuk menyisihkan sebagian dari hasil kerjanya untuk menyicil hutang-hutangnya itu. Saat Muntholib pulang ke rumah orang tuanya untuk rehat sejenak, Dayat kembali mencoba untuk menghubunginya. Namun Muntholib ini justru kesal dan dia memblokir nomor Dayat. Dayat dan Udin akhirnya merasa sangat marah dan juga emosi kepada Muntholib. Bahkan di tempat kerja keesokan harinya, Muntholib juga masih enggan memberikan keterangan jelas waktu kapan dia akan membayar hutangnya. Dan malam hari Senin itulah Muntholib kembali menginap seperti biasanya di tempat kerja. Namun dia tak pernah menyangka hari itu adalah hari terakhir dirinya bekerja. Muntholib awalnya mengobrol dengan Dayat dan Udin. Tidak berselang lama, Dayat membawa teman wanitanya yang bernama Anis Anjarwati berusia 23 tahun. Dan tidak disangka, malam itulah hal mengerikan pun terjadi. Dayat, Udin, dan Anis pun memaksa Muntholib untuk membayar hutang.
Namun Muthalib belum bisa memberikan kepastian dan akhirnya mereka memukuli tanpa ampun, bahkan sampai menikam menggunakan besi hingga 7 tusukan sampai Muthalib ini sekarat dan kemudian kehilangan nyawa. Lalu sesuai rencana mereka pun membawa tubuh Muthalib dengan mobil pickup dan membuangnya ke tepi jurang. Ketiganya lalu mengambil motor, dompet dan juga ponsel milik Muthalib dengan niat akan dijual sekaligus menghilangkan bukti. Sebelum terjadi penganiayaan, toko tersebut diketahui sudah terdengar ribut-ribut. Berdasarkan keterangan tetangganya, yaitu anak dari Pujiono pemilik toko tersebut, dia mengatakan toko sebelumnya ramai dan terdengar kehadiran teman-teman Muthalib. Karena pada saat kejadian, Pujiono ini sedang pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya pada pukul 18.30 WIB. Dan kala itu ia melihat toko ini sudah tutup. Sehingga Pujiono tidak mengetahui hal ini sama sekali. Dan sepulangnya Pujiono dari rumah sakit pada pukul 22 WIB, anaknya bercerita terjadi suara keributan dan juga ricuh dari dalam toko. Namun putranya ini tidak berani keluar sebelum ayahnya datang. Dan setelah keributan itu, toko terlihat tertutup. Namun ternyata keesokan harinya, toko gordin itu pun tetap tutup. Hingga Pujiono akhirnya mencurigai terjadi sesuatu di dalam toko karena Muthalib ini sama sekali tidak terlihat membuka toko seperti biasanya. Dan teman-teman, pagi hari itulah penduduk sekitar geger saat dikabarkan ada seorang pencari rumput menemukan tubuh terbungkus tikar plastik dan juga horden di tepi jurang, tepatnya setelah rest area 2 di Jalan Raya Cangar Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Setelah diperiksa identitas oleh polisi, keterangan ciri-ciri pun dengan cepat mendapatkan informasi melalui warga yang mengenali Muthalib. Dan malam itulah polisi langsung menelusuri tempat kerja Muthalib. Karena keterangan dari keluarganya, Muthalib ini menghilang dan tidak pulang ke rumah. Dugaan menguat dengan keterangan saksi, yaitu anak dari Pak Pujiono yang mengatakan semalam memang terjadi keributan dengan teman-teman Muthalib. Udin dan Dayat pun akhirnya langsung dibekuk oleh polisi di kediamannya. Dan mereka sempat mengelak, berusaha kabur hingga kakinya pun ditembak. Mereka lalu menyebutkan nama temannya yang memiliki ide tersebut, yaitu Anis. Kemudian Anis pun ditangkap tanpa perlawanan. Dan setelah diinterogasi, ketiganya mengakui bahwa aksinya ini telah direncanakan jika Muthalib memang tidak kunjung membayar hutang. Karena terbukti bahwa ini adalah pembunuhan berencana, dengan demikian ketiganya pun terancam pidana pasal 340 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara atau bahkan hukuman mati. Demikianlah teman-teman kasus pada hari ini. Kembali lagi dengan masalah yang sering sekali kita bahas, yaitu hutang. Karena saat itu Muthalib ini berpikir pendek dan dia mengira hal tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sementara. Namun saat dia tidak bertanggung jawab dengan hutangnya, justru menjadi petaka dan kemudian berakhir buruk. Gimana nih teman-teman pendapat kalian dengan kasus kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!